Jadi guys, dulu banget ya, Pichel tuh sempet banget ngalamin masa-masa di mana printer itu tuh kayak dioprak-aprik gitu desainnya, supaya bisa menampung tinta yang lebih banyak. Dan saat itu lahirlah istilah yang namanya printer infus. Karena memang bentuknya memang kayak orang lagi sakit gitu, kayak diinfus gitu. Tapi jangan salah ya, karena oprekan itu malahan rentan banget ngerusak printer. Dan memang sudah pasti ngilangin garansi dari printer itu sendiri. Nah, oleh karena itu, maka hadir nih sebuah printer dari Canon di mana dia menghadirkan printer terbaru dengan desain yang sudah menggunakan tangki tinta yang terpisah dari cartridge dan mengusung konsep efficient ink tank. Penasaran kan ya? Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti udah Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan bahas sebuah printer dari Canon dari seri yang Pixma G. Ini dimana ini seri terbaru mereka dengan komposisi variannya yaitu Pixma G1730 dimana adalah printer single function yang khusus cuma buat ngeprint. Pixma G2730 dimana ini adalah printer multifungsi yang menawarkan print, scan, dan juga copy. Serta yang terakhir adalah pentolannya ini yaitu Pixma G Series di G3730. Di mana printer multifungsi ini tuh memiliki kemampuan print, scan, copy, dan yang paling penting adalah support kepada nirkabel ataupun kepada Wi-Fi. Nah, oleh karena itu juga kebetulan di studio Pichel kali ini sudah ada nih dua varian G series yang terbaru yaitu Pixma G2730 serta yang paling pentolannya G3730. Kedua printer ini sih more or less tuh hampir sama aja, baik secara kemampuan dan juga dari segi fiturnya. Tapi untuk yang seri G3730 ini sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi sehingga segi portabilitasnya lebih mumpuni dibandingkan dengan seri yang G2730. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita akan sama-sama lihat apakah memang printer-printer ini bakalan cocok banget buat teman-teman sekalian yang lagi nyari printer. Nah, untuk kotak maka kedua printer ini sama-sama menggunakan kotak berbahan kardus tebal dengan konsep desain yang sama, yaitu memiliki segudang informasi pada permukaan kotak kemasannya. Pada sisi depan nanti kita diperlihatkan tampilan printer, logo Canon di sebelah kiri atas, teks Pixma Ink Efficient, dan juga kode seri printernya di kanan atas, serta infografis selling point di bagian kiri bawah. Lalu di sisi kanan dan kirinya menunjukkan tampilan yang more or less sama, yaitu isi paket penjualan dan juga kemampuan koneksi ke beberapa device, seperti contohnya PC, laptop, ataupun juga kepada smartphone. Kemudian di sisi belakang nanti kontennya mirip dengan yang sisi depannya, hanya saja kali ini ditampilkan adalah gambar peletakan printer di meja kerja yang memang disarankan oleh Canon. Next di bagian atas, nah di sini penampakannya mungkin cuma teks aja, tapi memang agak rame banget. Karena di sisi ini selain ada logo Canon dan juga teks Pixma Ink Efficient, teman-teman juga bisa menemukan beragam informasi seperti minimum requirement ataupun jumlah halaman yang bisa dicetak menggunakan printer ini. Dan semua teks ini dicetak dalam beragam bahasa termasuk juga bahasa Indonesia. Setelah dari kotak penjualannya, kita akan masuk ke isi paketnya. Di mana pada saat teman-teman membeli printer ini, maka teman-teman akan mendapatkan unit printer dan satu kabel USB Type-B kepada USB Type-A sepanjang 1,4 meter, serta satu kabel power, dua print head untuk tipe color dan juga black, kitab-kitab petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi, serta DVD driver, dan yang gak kalah penting, 4 tinta printer dengan setup warna yaitu cyan, magenta, yellow, dan juga black yang berukuran kecil, supaya printernya bisa langsung teman-teman pakai tanpa perlu lagi tuh beli-beli tintanya lagi. Ini sebenarnya isi paket penjualannya sama aja, baik yang buat printer Pixma G2730 ataupun yang G3730. Di bagian desain, tampilan desainnya memang nggak terlalu jauh berbeda dari printer-printer yang memang sudah banyak beredar. Tapi Pichel akan coba breakdown secara detail untuk desainnya. Nah, dari sisi tampilan, kedua printer ini lumayan banyak lah varian warnanya. Dimana buat Pixma G2730, varian warna yang ditawarkan ada ungu dan juga hitam. Jadi agak lebih colorful gitu. Sementara yang Pixma G3730 hadir dengan varian warna black dan juga green. Nah, sementara untuk dimensinya sendiri, kedua printer ini memiliki dimensi yaitu 41,6 dikali 33,7 cm, serta tinggi 17,7 cm saat sedang off duty, ataupun 41,6 dikali 55,7 cm, serta tinggi 27 cm saat semua sedang digunakan, dengan kondisi tray dalam keadaan terbuka. Sementara untuk bobotnya, ini sekitar 6 kg saja, jadi ya memang kita nggak akan angkat-angkat sih ya, jadi cuma informasi doang. Lanjut ke detail desainnya, maka tampilan kedua printer ini sih juga memang nggak
nggak ada bedanya. Pada sisi atas terdapat tray untuk menampung kertas dan juga flatbed untuk fungsi sebagai scannernya. Buat tipe kertas nanti Pichel bahas di bagian fitur. Jadi kita nggak akan bahas di bagian sini. Oleh karena itu, kita fokus aja dulu ke desainnya aja. Masih di atas, di bawah flatbed untuk scanner, terdapat juga kompartemen yang menampung printhead dan tangki tintanya dengan setup tangki hitam di bagian kiri, serta 3 tangki untuk warna untuk cyan, magenta, dan juga kuning di bagian kanan. Kompartemen nanti ditutup dengan main cover yang sudah dilengkapi dengan mekanisme soft closing. Jadi nggak bakal bikin main covernya ini menutup dengan keras alias kayak ngejeblak gitu. Yang memang beberapa kondisi di printer-printer yang lain tuh ya, itu bisa bikin flatbed scannernya tuh jadi gampang pecah. Next, di sisi depan terdapat serangkaian juga control panel yang terdiri dari tombol power, tombol wireless connection, tombol wifi, tombol paper selector, 4 LED indikator yang akan menyala sesuai pilihan kertas, tombol OK untuk eksekusi akan perintah, tombol black untuk menjalankan fitur fotokopi hitam putih, dan tombol color untuk fitur fotokopi berwarna, serta tombol stop untuk menghentikan proses apapun yang sedang berjalan. Sementara untuk sisi-sisinya, di bagian kanan ini polos aja, palingan cuma di kiri aja, yang ada port untuk power dan juga port USB Type-B sebagai jalur datanya. Sementara di sisi ini terdapat kompartemen akan cover plastik dengan sekrup yang berfungsi untuk menaruh akan maintenance cartridge-nya. Dan buat teman-teman yang mungkin bingung, maintenance cartridge ini apa gitu ya, FYI ini teman-teman, maka maintenance cartridge ini berfungsi untuk menampung sisa-sisa tinta yang kita gunakan saat kita sedang melakukan pembersihan dari printhead-nya. Ini cara gantinya mudah, nggak perlu sampai bawa ke service center. Tinggal buka aja sekrup di bagian belakangnya menggunakan koin, lalu lepas aja tuh cartridge yang lama, kemudian ganti dengan maintenance cartridge yang baru. Setelah itu kita tinggal tutup aja kembali dan printer bisa langsung digunakan tanpa kita perlu reset ulang. Benar-benar simple dan nggak pakai ribet banget. Oleh karena itu kita nggak perlu khawatir ketika tintanya penuh dan mengotori tangan hingga ke komponen printer lainnya. Dan juga kita nggak perlu repot-repot tuh reset ulang counter penggunaan penampungan tintanya. Karena banyak yang menggunakan aplikasi resetter bajakan dengan proses yang ya ujung-ujungnya kadang-kadang suka error. Jadi dengan kehadiran maintenance cartridge ini bisa jadi solusi modern yang praktis menjadikan printer ini pun bisa digunakan kapanpun dan siapapun. Namun yang memang Pichel agak sedikit harapkan ada sebenarnya adalah port LAN-nya. Ya, karena di printer ini sendiri nggak ada port LAN sama sekali. Jadi kalau kita mau hubungkan kepada jaringan rumah ataupun kantor, mau nggak mau kita hanya murni menggunakan koneksi dari Wi-Fi saja, atau kita menggunakan sistem remote menggunakan kabel data via USB. Nah, sebelum kita bahas fitur, kayaknya Pichel harus ngasih tahu dulu nih gimana cara setting printer ini agar kita bisa gunakan dengan benar. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah tentu aja kita sambungkan dulu lah printernya ke arus listrik. Kemudian kita nyalakan printernya untuk memastikan tidak ada kendala pada printernya, dan kita tinggal buka aja main covernya. Kemudian kita pelan-pelan pasang printhead-nya sesuai dengan masing-masing kode, yaitu ada yang C untuk color, serta yang B untuk black. Nah, mumpung lagi bahas printhead, maka Pichel mau nginfo sedikit nih, kalau di printer G-Series ini, printhead-nya bisa kita ganti secara terpisah. Yang kalau dihitung-hitung, ini secara biaya jatuhnya jadi lebih hemat. Karena kita nggak harus tuh ganti printhead-nya sekaligus. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita isi masing-masing tangkinya dengan tinta yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Tenang aja, tangki tintanya ini tuh sudah menggunakan penutup yang sudah memiliki kunci yang unik. Dengan warna yang sesuai dengan tintanya masing-masing. Jadi nggak bakalan tuh kayak namanya tintanya kecampur ataupun kececer salah masukin tinta gitu. Nggak mungkin lah. Dan setelah kita udah isi, langkah terakhir kita tinggal tutup aja main cover, kita tekan tombol OK, lalu tunggu proses chargingnya selesai. Nggak lama kok sebenarnya, cuma sekitar 6 menitan aja. Ya, jadi ini bukan charging nge-charge ini ya, tapi untuk narik akan tintanya yang di dalam tangki. Nah, setelah printernya beres, kita lanjut aja install drivernya di laptop ataupun PC yang teman-teman pakai. Kalau memang teman-teman masih punya DVD drive di PC atau laptop, ya tinggal pakai aja deh DVD driver yang ada di paket penjualannya. Tapi, Pichel yakin 90% dari kita mungkin sudah tidak ada lagi tuh DVD drive-nya. Oleh karena itu, kalau buat teman-teman yang mungkin mau download, ini bisa kok. Kita masuk aja ke situs dari id.canon ataupun di link yang nanti Pichel akan siapkan di bagian deskripsi. Jangan lupa selama proses instalasi driver, printernya sudah harus terhubung kepada PC ataupun laptop teman-teman menggunakan kabel data yang sudah disediakan. Nah, tapi berbeda nih untuk si Pixma yang G3730 karena berhubung dia sudah punya Wi-Fi, kita bisa juga langsung gunakan fitur Wi-Fi Direct-nya sambil kita lakukan instalasi driver. Jadi biar makin kerasa tuh sisi portable-nya ya, apalagi kalau Wi-Fi Direct-nya sudah dinyalakan, maka Wi-Fi Direct-nya tuh akan menyala seterusnya sekalipun printernya sudah pernah kita matikan. Dan nanti secara otomatis pada penggunaan berikutnya Wi-Fi Direct akan langsung menyala kembali.
Next, setelah printer terhubung, kita langsung aja jalanin file driver yang sudah kita download dan ikuti saja perintah yang muncul nanti di layar. Kemudian nanti saat di bagian detected printer, harusnya printernya sudah terbaca dengan menggunakan koneksi USB dan teman-teman tinggal klik aja nama printernya. Berikutnya kita tinggal next aja dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Sampai sini sih printernya harusnya sudah bisa teman-teman pakai. Jadi buat tes printnya teman-teman bisa buka dokumen ataupun file apapun, langsung tinggal print aja seperti biasa. Atau kalau kita mau langsung sekalian tes nozzle, buka aja control panel, lalu klik view device and printers di bagian bawah menu hardware and sound. Setelah itu kita klik printer and scanners, klik Canon yang G3030 series, terus klik print test page. Nah, step-step yang Pichel sebutin tadi itu hanya berlaku buat user Windows aja ya teman-teman. Sementara buat user macOS nggak perlu sampai seribet itu setupnya. Tinggal colokin aja printernya via USB, sudah langsung bisa kita gunakan. Atau kalau mau lebih portable, tinggal gunakan aja fiturnya Wi-Fi Direct. Nah, terus kemudian teman-teman langsung bilang, kayak apa sih dari tadi Wi-Fi Direct, terus apaan sih ini gitu kan? Sabar teman-teman, nanti habis ini Pichel akan jelasin spesifik di bagian fitur. Nah, untuk bagian fitur ya sudah jelas banget. Kalau fitur utama dari kedua printer ini yaitu buat ngeprint. Bener. Oke. Tapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa printer ini bukan printer inkjet yang menggunakan sistem cartridge. Dan untuk kemampuan paper handlingnya pun, kedua printer ini sama-sama bisa memuat kertas pada traynya hingga 100 lembar untuk plain paper 64 GSM atau hingga 20 lembar untuk photo paper dengan ukuran 4 x 6 inci. Sementara untuk ukuran kertasnya, printer ini sudah support beragam jenis kertas yang biasa kita gunakan buat nyetak gambar ataupun dokumen. Atau ukuran kertas custom dengan lebar mulai dari 5 hingga 216 mm, dengan panjang mulai dari 89 hingga 1200 mm. Lumayan luas juga ya range ukuran kertasnya. Nah, sementara untuk jenis kertasnya sendiri, printer ini bisa mencetak di plain paper dengan gramasi mulai dari 64 hingga 105 GSM, ataupun juga kertas foto hingga gramasi 256 GSM. Sementara untuk duty cycle-nya sendiri, printer ini diklaim bisa melakukan pencetakan hingga 3.000 halaman per bulannya. Jadi ini sudah lebih dari cukup sih menurut Pichel ya. Buat yang kayak medium business, SME gitu ya, small medium, kayaknya udah oke sih. Ya sebenarnya kalau mau simpelnya, maka printer ini sendiri tuh bisa ngeprint untuk kertas kayak ukuran A4 gitu ya, legal gitu. Nah itu masih bisa lah. Tapi kalau buat A3 jelas nggak bisa ya teman-teman. Karena memang tray-nya juga terbatas, ukurannya juga bukan support kepada A3. Ya, jadi A4 ke bawah tuh harusnya masih bisa. Nah, sementara secara kecepatan, maka printer ini diklaim bisa mencapai kecepatan 11 IPM ataupun image per minute untuk percetakan hitam putih dan juga 6 IPM untuk pencetakan berwarna. Dan untuk printer itu nanti bisa mencetak hingga resolusi maksimum 4800 dikali 1200 dpi dan bisa juga border printing mulai dari ukuran kertas foto 4R hingga ukuran kertas A4. Nah, fitur berikutnya dari Pixma G3730 ini adalah scannernya, di mana scannernya ini terletak di bagian atas dari printernya dan secara kapasitas ini bisa menampung ukuran kertas A4 dan juga letter atau kurang lebih itu 216 dikali 297 mm dengan maksimum resolusi 600 dikali 1200 dpi. Dan scanner pada printer ini juga sudah support kedalaman warna 16 bit atau juga 8 bit, baik untuk grayscale maupun juga untuk color scanningnya. Sementara untuk line scanning speednya, maka printer ini sanggup melakukan grayscale scanning selama 1,5 milisecond per line di resolusi 300 dpi. Selanjutnya yang masih dekat-dekat dengan scannernya yaitu fitur fotokopinya, di mana caranya sih mudah banget. Ini kita mengkombinasikan dengan tombol khusus fotokopi yang sudah Pichel mention tadi di bagian awal. Ya kan, tadi udah ada tuh 2 tombol fotokopi, yaitu yang berwarna dan juga yang buat hitam putih. Sementara untuk fotokopi ini sendiri nanti kita diberikan 3 tingkat kualitas, yaitu yang ekonomi, standar, dan juga high. Sementara untuk kuantitas kopi yang bisa dilakukan di printer ini terbatas di hanya 21 halaman untuk ukuran kertas A4 ataupun juga letter. Nanti buat kita yang mungkin ngerasa scanner lead-nya ini agak ganggu gitu ya, kayak ngalang gitu ya, maka scanner lead-nya itu bisa kita lepas juga loh. Jadi teman-teman bisa scan ataupun copy buat buku-buku yang mungkin tebal banget yang biasanya di cover sama lead-nya ini. Nah, terlepas dari itu semua, maka kita langsung masuk aja fokus kepada fitur utama dari printer ini, yaitu Wi-Fi connection. Nah, jadi fitur Wi-Fi ini sendiri adalah sebuah fitur yang memang hanya ada di seri Pixma G3730. Sekaligus membuat seri Pixma G3730 ini tuh lebih unggul dibandingkan yang seri Pixma G2730. Seperti yang tadi udah Pichel mention di bagian awal. Dan dengan adanya fitur ini, maka teman-teman bisa langsung nyetak apapun, mau itu dokumen ataupun foto, langsung dari HP teman-teman sekalian. Sebenarnya ada 2 metode, yaitu yang pertama caranya menggunakan router Wi-Fi di tempat teman-teman sekalian, dan yang kedua metodenya menggunakan fitur Wi-Fi Direct.
Tapi sebelum kita menjalankan fitur-fitur ini, nanti buat teman-teman yang pengguna HP iOS Android, maka kita wajib dulu install aplikasi Canon Print yang bisa teman-teman download dari Google Play Store. Buat cara installnya nggak susah, cuma tinggal ikutin aja tuh semua instruksi yang muncul di bagian layar sampai proses instalasinya selesai. Sementara buat teman-teman yang mungkin nanti pakai iPhone, bisa langsung skip aja ke cara nomor 2 ya, karena nggak perlu lewatin cara yang pertama. Nah, nanti setelah Canon Print terinstall di HP teman-teman sekalian, kita tinggal klik aja tuh icon printer ataupun add ataupun switch di bagian bawah, lalu klik tombol register printer di bagian bawahnya. Kemudian kita tinggal klik tombol if printer cannot be found di bagian bawah, kemudian kita tinggal pilih aja select connection type dan klik tombol pertama dengan caption connection via wireless router. Setelahnya kita tinggal klik yes aja dan kita tinggal klik dan tahan selama 3 detik tombol wireless connection yang ada di control panel dari printernya. Setelah lampu indikator wireless menyala, balik lagi ke aplikasi HP dan centang kotak konfirmasi, lalu kita tinggal klik tombol next aja. Habis itu tunggu aja sampai aplikasi mendeteksi keberadaan dari printer Pixma G3730 ini. Dan setelah terdeteksi, kita tinggal klik tombol connect, lalu aplikasi akan menampilkan SSID Wi-Fi yang terbaca oleh handphone, dan tinggal pilih aja SSID yang akan teman-teman gunakan. Tapi sayangnya printer ini nanti hanya bisa connect kepada frekuensi Wi-Fi yang 2,4 GHz saja. Jadi pastikan teman-teman nggak salah pilih SSID. Dan kalau nanti koneksi berhasil, maka printer akan muncul di bagian window register printer di step sebelumnya tadi. Dan sampai di sini, maka printer sudah bisa langsung teman-teman gunakan. Dan tinggal buka galeri, folder dokumen, dan pilih file mana aja yang teman-teman mau cetak. Dan untuk opsi cetaknya, teman-teman tinggal ganti aja Save as PDS menjadi ID printer yang sudah tadi kita daftarkan. Nah, sementara untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan Wi-Fi Direct, di mana langkah-langkahnya sih nggak terlalu berbeda dengan cara yang pertama. Cuma beda di urutannya aja. Teman-teman tinggal klik tahan sekitar 3 detik untuk tombol Wi-Fi hingga lampu indikatornya nanti menyala. Setelah itu, sambungkan Wi-Fi HP teman-teman sekalian ke SSID yang menggunakan caption G3030 series, lalu masukkan serial number yang ada di stiker sisi belakang dari printer sebagai Wi-Fi passwordnya. Nah, sampai step ini, maka user iOS sudah bisa menggunakan printer ini sebagai alat cetak. Sementara untuk user Android harus ngikutin beberapa step lagi. Agak ribet ya? Ya, gitulah, namanya juga iPhone ya kan? Nah, untuk user Android, ya sabar dulu ya, kita langsung aja klik tombol search yang ada di window awal aplikasi Canon Print, lalu printer akan langsung terbaca oleh HP kita, dan bisa kita langsung gunakan sebagai alat cetak. Segitu aja sih stepnya, memang mungkin nggak terlalu ribet-ribet amat tapi ya. Cuma Wi-Fi Direct ini nanti berguna banget buat teman-teman yang memang nggak bisa menggunakan jaringan Wi-Fi di rumah ataupun di kantornya. Jadi secara portabilitas lebih oke, kita bisa milih yang mana mau kita pakai. Dan kalau teman-teman yang pakai fitur Wi-Fi Direct ini, sementara ada jaringan Wi-Fi di rumah ataupun di kantor, maka kesannya jadi nggak guna. Karena HP kita akan langsung terputus dari jaringan internet. Dan mantapnya lagi, kalau Wi-Fi Direct-nya sudah dinyalakan, dia tuh akan menyala seterusnya sekalipun printernya sudah pernah kita matikan. Ya kayak model-model auto pairing gitulah. Udahlah, daripada teman-teman pada bingung, ini deh Pichel kasih tunjuk demo print, scan, copy, hingga kemampuan koneksi Wi-Fi dari printer Canon Pixma G3730. Check this out.
Nah, untuk urusan tinta, maka printer ini sendiri seperti yang sudah Pichel bilang tadi, dia menggunakan sistem tangki untuk tintanya. Dan untuk jenis tintanya ini sendiri mempergunakan tinta dari Canon dengan kode GI71 untuk ukuran standar dan juga GI71S untuk ukuran yang kecil. Di mana masing-masing terdiri dari 4 warna, yaitu cyan, magenta, yellow, dan juga black. Dan set tinta GI71S ini juga bisa banget dipakai di Pixma G series lainnya. Seperti contohnya Pixma G1737, G2770, G3770, dan G4770. Nah, walaupun botolnya kecil, tapi botolnya ini tuh kecil bukan sembarang kecil, teman-teman. Kecil-kecil begini, tinta hitamnya ini sanggup mencetak hingga 3100 halaman A4 plain paper. Sementara untuk tinta warnanya, dia sanggup mencetak hingga 4400 halaman di media cetak yang sama. Sementara kalau untuk urusan cetak foto, maka set tintanya ini sendiri bisa mencetak hingga 1200 lembar foto dengan ukuran 4x6 inch. Yang lebih serunya lagi ya, pas Pichel coba cek di internet, rupanya printer ini sendiri menggunakan tinta hitam pigmen yang menghasilkan cetakan dokumen yang lebih tajam dan juga lebih tebal. Serta karakteristik dari tinta pigmen ini sendiri tuh nggak gampang luntur jika terkena dengan air. Jadi kalau buat ngeprint dokumen penting, apalagi skripsi yang udah kena revisi berkali-kali gitu ya, plus di over deadline, ya kan, ini maka aman banget, teman-teman. Jadi ini beda banget sama model-model tinta printer inkjet biasa yang bakal langsung luntur tuh kalau kecipratan akan air sedikit aja. Udah gitu, kalau teman-teman beli tintanya di bulan-bulan Mei dan juga Juni 2024 ini, maka harga per botol set tinta GI71S ini itu cuma sekitar 70 ribuan aja. Gokil nggak tuh, ya kan? Tapi kalau misalnya teman-teman masih bilang, ya masih kedikitan gitu ya, nggak usah sedih. Kita bisa langsung aja ambil yang seri tinta GI71 yang nggak pakai es, alias botol yang besar. Dan kalau teman-teman takut tumpe-tumpe, tenang aja. Kapasitas tangki tintanya masih bisa nampung buat set tinta yang botol besar. Dan karena kapasitas tintanya nambah, maka sudah pasti printing performance-nya juga nambah. Nambah sebanyak apa? Nah, nih dengerin dulu. Kalau tadi pakai yang set GI71S bisa nyetak sampai 4000-an halaman, maka kalau pakai botol yang besar yang GI71, maka printer tintanya tuh bisa mencetak hingga 6000 halaman untuk yang hitam putih dan hingga 7700 halaman untuk halaman berwarna. Dan kalau teman-teman bilang, nah masih dikit gitu ya, masih kurang, ya kan? Teman-teman bisa pakai yang hasil printnya kita ubah ke mode ekonomi. Maka produksi cetaknya tuh bisa sampai 7.600 halaman yang hitam putih dan 8.100 halaman berwarna. Itu kayaknya skripsi satu kelas kayaknya kita cetakin semua ya, plus revisi-revisinya. Dan buat ngisi tintanya juga udah Pichel tunjukin kan tadi. Jadi more or less gampang banget. Ditambah lagi ink windows di bagian depan printer ini bisa jadi indikator level dari tintanya. Jadi kita bisa lihat masih ada, udah tinggal dikit gitu ya. Ini menurut Pichel, udahlah. Hemat banget sih emang tintanya nih. Goks. Beneran. Overall, menurut pribadi Pichel, Canon Pixma G3730 adalah sebuah printer multifungsi yang bisa teman-teman pertimbangkan sebagai work tool ataupun partner kerja teman-teman sekalian karena kebandelannya berbicara. Pertama dari segi compatibility, maka ukuran printer ini nggak gede-gede amat gitu. Jadi aman kalau kita taruh di atas meja kerja kita. Ditambah lagi dengan kemampuan wireless dan juga wifi-nya ini tuh bikin printer ini sedikit menghilangkan akan ketergantungan terhadap jarak kabel. Apalagi buat Pichel yang kayak saya pakai MacBook gini ya. Mana ada lagi tuh USB Type-A. Type-C bos, 2024. Sombong amat. Apalagi kalau kita mau jadiin printer ini semacam kayak office station gitu yang bisa dipakai bareng-bareng, ini bisa banget. Apalagi menggunakan jaringan data dan juga jaringan internet. Tapi ini nggak hanya cocok buat orang kantoran doang kok. Karena kalau berdasarkan fungsinya, ini tuh praktis dan harganya juga terjangkau. Oleh karena itu, Pichel bahkan menyarankan printer Pixma G3730 ini kepada teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, sambil juga sharing kepada adik-adiknya yang mungkin masih sekolah. Ataupun buat kayak Pichel, orang tua yang mungkin anaknya suka mewarnai, terus kemudian ada PR-PR-nya yang menyetak gitu ya. Ini benar-benar jadi printer all around buat Pichel sih. Bener-bener, ini terus ngegas, terus nyetak. Nah, sementara untuk harganya sendiri, maka printer Canon Pixma G3730 itu dibanderol mulai dari harga 2 jutaan aja. Dan ini lengkap dengan paket penjual yang sudah Pichel bahas sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin mau berpikir yang lain, mungkin yang di bawahnya, ya angkut aja tuh si Pixma G2730. Dimana ini printer yang oke lah, karena bisa print, scan, dan juga fotokopi. Buat teman-teman yang mungkin nggak ngerasa, wah wifi kayaknya nggak terlalu worth it gitu ya, ya ini salah satu yang bisa kita pertimbangkan. Atau kalau teman-teman lagi mau ngambil yang lebih simple, lebih hemat lagi, bisa pertimbangin tuh Pixma G1730, ya kan? Kalau perlunya cuma buat ngeprint aja. Dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau lagi.
Oh iya guys, printer Pixma G3730 atau G2730 yang kita review kali ini tuh memiliki garansi hingga 3 tahun, di mana 2 tahun garansi default plus juga 1 tahun garansi tambahan. Caranya gimana? Caranya tinggal mendaftarkan serial number-nya yang ada di kardus ke situs dari ID Canon. Dan nanti untuk garansi yang di cover itu tuh banyak banget, mulai dari gratis biaya jasa servis, gratis biaya penggantian spare part, dan juga print head-nya. Mantep banget nih. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main-main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Mantep guys. Mantep guys. Beneran loh, garansi loh. Wih, ini yang 3770 ini cakep juga nih guys.